Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan tentunya tetap bersemangat ya nak menjalani kegiatan hari ini. Baiklah, sebelum Umi menjelaskan tematik tema A, subtema 2, pembelajaran 5, disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, kemudian modulnya, dan buku cetaknya. Pembelajaran hari ini, ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, dan SBDP. Untuk ilmu pengetahuan alam, menjelaskan manfaat otot dan sendi. Untuk bahasa Indonesia, membuat karangan tentang otot manusia berdasarkan ide pokok yang diberikan. Dan untuk SBDP, membuat sampul buku berdasarkan desain yang disuka. Pembelajaran pertama, ilmu pengetahuan alam, menjelaskan manfaat otot sendi. Rangka manusia itu merupakan alat gerak pasif. Mengapa? Karena hanya dapat digerakkan jika ada otot dan persendian. Sedangkan otot memungkinkan kita untuk bergerak dan berpindah tempat. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, atau kata lainnya otot sering kita sebut dengan daging. Jadi kalau rangka atau tulang tadi itu sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot atau daging itu adalah sebagai alat gerak aktif. Otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Saat berkontraksi, maka otot akan memendek. Dan saat berelaksasi, maka otot akan memanjang. Apabila otot berkontraksi, maka tulang akan terangkat. Sedangkan apabila otot berelaksasi, maka tulang akan kembali ke tempat awal. Itulah perbedaannya jika otot berkontraksi dan berelaksasi. Di sini, Umi akan menjelaskan beberapa macam sendi. Sendi ada 5 macam, yaitu sendi putar, sendi engsel, sendi geser, sendi pelana, dan sendi peluru. Yang pertama, sendi putar. Pada sendi putar, sendi ini dapat digerakkan dengan memutar. Contohnya, pada pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Yang kedua, sendi engsel. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Contohnya, pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Kemudian yang ketiga, sendi geser. Gerakan sendi ini sangat terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Contohnya, terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Yang keempat, sendi pelana. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Contohnya, terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Dan yang terakhir adalah sendi peluru. Pada sendi peluru dapat bergerak ke semua arah, seperti contohnya antara tulang panggul dan tulang paha, karena merupakan tempat pertemuan tulang yang berbentuk bola dan tulang yang berbentuk mangkuk. Baiklah, untuk membuktikan macam-macam gerakan pada sendi, anak soleh dan soleha dapat membuka buku cetak halaman 65. Di situ terdapat beberapa contoh sendi dan juga gambarnya. Nah, jadi kalian bisa mengikuti dan melakukan beberapa gerakan seperti menggeleng-gelengkan kepala, kemudian menggerak-gerakkan telapak tangan, ya sesuai dengan sendinya masing-masing. Oke, boleh dicoba ya nak. Pembelajaran selanjutnya, SBDP. Membuat sampul buku berdasarkan desain yang disukai. Ada berapa jenis desain dalam cover atau sampul majalah? Nah, berikut beberapa desain kreatif yang bisa kita hasilkan. Yang pertama, desain sampul buku yang didominasi oleh warna tertentu. Bisa dilihat di sini contoh gambarnya ya, nak. Yang kedua, desain sampul dengan pewarnaan yang mencolok. Nah, bisa dilihat juga di sini gambarnya
perbedaan antara yang pertama dan yang kedua. Untuk pelajaran selanjutnya, bahasa Indonesia. Sebelum menuliskan sebuah karangan, sebaiknya kita membuat kerangka karangan terlebih dahulu. Apa manfaat membuat kerangka karangan? Manfaatnya diantaranya adalah yang pertama, memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih teratur. Kemudian, memudahkan penempatan bagian karangan yang penting dengan yang tidak penting. Yang ketiga, menghindari timbulnya pengulangan cerita. Dan yang keempat, membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Jadi, itu tadi pembahasan manfaat membuat kerangka karangan sebelum kita menyusun karangan. Selanjutnya, langkah-langkah menulis karangan. Nah, di bawah ada beberapa langkah-langkah dalam menulis karangan. Yang pertama, menentukan tema atau topik karangan. Yang kedua, menentukan rencana judul. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, memberi judul pada karangan. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa Umi sampaikan hari ini. Semoga apa yang Umi sampaikan dapat bermanfaat untuk anak soleh dan soleha. Untuk tugasnya, kalian kerjakan latihan soal yang ada pada modul pada halaman 53. Selamat mengerjakan anak soleh dan soleha. Baiklah, Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.